Gangguan menstruasi remaja. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan perdarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan, kecuali pada saat kehamilan. Dan terjadi pada usia 11 tahun, tapi bisa juga terjadi pada usia 8 tahun atau 16 tahun. Dan juga menstruasi merupakan pertanda masa produktif pada kehidupan seorang wanita. Dalam keadaan normal, masa reproduksi dimulai ketika sudah terjadi pengeluaran sel telur yang matang atau ovulasi pada siklus menstruasi. Siklus menstruasi berkaitan dengan pembentukan sel telur dan pembentukan endometrium. Lamanya siklus menstruasi yang normal adalah 28 hari, tetapi banyak wanita yang mengalami siklus menstruasi tidak teratur. Fase siklus menstruasi. Yang pertama itu fase folikel. Pada akhir siklus menstruasi, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin. Hormon ini akan merangsang hipofisis untuk melepaskan FSH atau hormon pemicu pertumbuhan folikel. Kemudian ada fase estrus, yaitu kenaikan estrogen digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan dan merangsang terjadinya pembuahan sel endometrium uterus. Kemudian fase luteal. LH merangsang folikel yang telah kosong guna membentuk korpus atau luteum, badan kuning, dan uterus pada tahap ini siap menerima dan memberi sel telur yang telah dibuahi. Fase menstruasi. Apabila fertilisasi tidak terjadi, produksi progesteron mulai menurun pada hari ke-26. Korpus luteum berdegenerasi dan lapisan uterus bersama dinding dalam rahim mengelupas pada hari ke-28, sehingga terjadinya pendarahan. Biasanya menstruasi berlangsung selama 7 hari. Apa itu dysmenorrhea? Dysmenorrhea menurut Manual Bahasa tahun 2008 adalah rasa sakit yang menyertai menstruasi sehingga dapat menimbulkan gangguan pekerjaan sehari-hari. Derajat rasa nyeri bervariasi, diantaranya pertama itu ringan, berlangsung beberapa saat dan masih dapat meneruskan aktivitas sehari-hari. Kemudian nyeri sedang, sakit yang dirasakan memerlukan obat untuk menurunkan derajat sakitnya, tetapi masih bisa dilakukan untuk meneruskan aktivitas sehari-hari. Kemudian nyeri berat. Rasa nyeri yang dirasakan demikian berat sehingga membutuhkan istirahat dan pengobatan untuk menghilangkan rasa nyerinya. Dysmenorrhea dibagi menjadi dua, yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea primer adalah menstruasi yang sangat nyeri tanpa patologi pelvis yang dapat diidentifikasi. Dapat terjadi pada waktu menarche atau segera setelahnya. Dysmenorrhea ditandai oleh nyeri kram yang dimulai sebelum atau segera setelah awitan aliran menstruasi dan berlanjut selama 18 jam hingga 72 jam. Dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea berhubungan dengan kelainan yang jelas. Kelainan anatomis ini kemungkinan adalah head disertai infeksi, endometriosis, mioma uteri, polip endometrial, stenosis cervix IUD juga dapat merupakan penyebab dari dysmenorrhea. Tanda dan gejala dysmenorrhea. Dysmenorrhea primer. Usia lebih muda, maksimal usia 15-25 tahun. Timbul setelah terjadinya siklus head yang teratur. Sering terjadi pada nulipara. Nyeri sering terasa sebagai kejang, uterus, dan spastik. Nyeri timbul mendahului head dan meningkat pada hari pertama atau kedua head. Dysmenorrhea sekunder. Usianya lebih tua, jarang sebelum usia 25 tahun. Cenderung timbul setelah 2 tahun siklus head teratur. Tidak berhubungan dengan siklus paritas. Nyeri sering terasa terus-menerus dan tumpul. Nyeri dimulai saat head dan meningkat bersamaan dengan keluarnya darah. Faktor risiko dysmenorrhea. Head pertama, menarche di usia dini kurang dari 12 tahun. Kemudian wanita yang belum pernah melahirkan anak ibu atau nulipara. Darah head berjumlah banyak atau masa menstruasi yang panjang. Smoking atau merokok. Adanya riwayat nyeri head pada keluarga, kemudian yang terakhir yaitu obesitas. Pencegahan dari dysmenorrhea yaitu hindari stres, tidak terlalu banyak pikiran, terutama pikiran negatif yang menimbulkan kecemasan. Memiliki pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, usahakan tidak mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Jika semua cara pencegahan tidak mengatasi menstruasi nyeri, lebih baik segera kunjungi dokter untuk mengetahui penyebab nyeri berkepanjangan. Bisa saja ada kelainan rahim atau penyakit lainnya. Hindari mengkonsumsi alkohol, rokok, kopi karena akan memicu bertambahnya kadar estrogen. Kemudian gunakan heating pad atau bantal pemanis, kompres punggung bagian bawah, serta minum minuman yang hangat. Penata laksanaan dysmenorrhea, yaitu istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, minum banyak air, hindari konsumsi garam dan minuman yang berkafein. Relaksasi dapat membantu meredakan nyeri, pemberian obat analgetik seperti aspirin dan fenacetin.